Pria ini terdampar ke dalam sebuah suku pedalaman yang dihuni oleh para wanita cantik. Kemudian, ia pun dipaksa harus menikahi ratu dari suku kanibal tersebut yang memiliki wajah sangat cantik ini. Wah, kayaknya dia bakal menikmati banget nih terdampar di sini. Kayak buat kalian yang penasaran, yuk simak video lengkapnya. Jadi ceritanya, pada saat itu ada seorang pria bernama Nison. Ia sedang dikejar-kejar oleh sekelompok orang sambil membawa senjata. Nison pada saat itu sempat tertembak di bagian lengan, namun ia masih bisa selamat. Sementara di lain sisi diperlihatkan seorang bos mafia narkoboy bernama Raja Langit yang sedang mengadakan pesta bersama anak buahnya dan cewek-cewek gemoy. Di tempat lain juga di dalam sebuah hutan pedalaman diperlihatkan sekelompok suku wanita yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Libra. Mereka pada saat itu akan mengadakan upacara sakral untuk menghormati para leluhur mereka, di mana upacara itu dilakukan selama setahun sekali. Kembali lagi kepada Nison tadi. Nison saat itu berhasil menghajar beberapa orang yang mengejarnya dan ternyata orang yang menyuruh mereka untuk mengejarnya adalah si Raja Langit. Nison pun menyembunyikan sebuah HT di balik semak, lalu ia pun melanjutkan pelariannya. Di lain sisi, Ratu Libra sudah memulai ritual dengan meminum darah salah satu penduduknya. Namun pada saat itu tiba-tiba saja Nison yang sedang berusaha lari terpeleset ke dalam jurang dan ia pun jatuh ke tempat suku tersebut. Hal ini pun menyebabkan upacara sakral yang sedang dilaksanakan oleh suku Xiao langsung gagal. Sementara Nison sendiri terkejut setelah ia melihat tempat ini yang dipenuhi dengan tulang belulang manusia. Ratu Libra lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap Nison. Kemudian setelah itu sang ratu menyuruhnya untuk menceritakan mengapa ia bisa terdampar di tempat ini dan mengganggu upacara mereka. Dari sini diketahuilah ternyata Nison adalah seorang agen mata-mata rahasia yang menyamar untuk menjadi salah satu anggota dari Raja Langit. Tapi sayangnya penyamaran itu ketahuan sehingga Raja Langit memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Nison dan mengejarnya sampai ke hutan ini. Setelah mendengar cerita itu, para penduduk suku Xiao pun meminta kepada ratu untuk mengorbankan Nison saja kepada leluhur mereka. Karena gara-gara si Nison nih, upacara sakral 1 tahunan mereka harus gagal. Kemudian saat Nison akan dikorbankan, dengan sigap Nison pun membuka ikatannya dan berdiri sambil menyalakan sebuah kembang api dari sakunya. Setelah itu ia pun terbang dengan sebuah alat detektif mirip Spider-Man sebelum akhirnya ia pun terjatuh lagi. Melihat hal itu, para anggota suku malah sujud kepada Nison karena mereka ternyata menyangka kalau Nison ini adalah sosok malaikat, sosok dewa yang telah dikirim oleh dewa mereka karena bisa mengeluarkan cahaya dan juga bisa terbang. Peramal yang ada di desa itu pun akhirnya menyuruh ratu untuk menjadikan Nison sebagai suaminya karena menurutnya itu sudah diramalkan dari dulu. Hingga akhirnya ratu pun setuju untuk menjadikan Nison sebagai suaminya agar mereka bisa mendapatkan keturunan langsung dari dewa. Kini Nison pun dibawa ke dalam ruangan dan pakaiannya pun diganti untuk mempersiapkan dirinya melayani sang ratu. Keesokan paginya semua penduduk semakin menghormati Nison karena kini ia sudah sah menjadi suami ratu kepala suku. Tak lama kemudian Nison pun melihat seorang pria yang sedang dianiaya oleh istrinya dan ia tidak melawan sama sekali karena ternyata di suku ini wanitalah yang sangat berkuasa. Laki-laki hanya dijadikan pemuas nafsu belaka saja. Melihat hal tersebut, Nison pun mencoba memberikan pemahaman kepada penduduk suku Xiao di mana seharusnya wanita dan pria itu memiliki kedudukan yang sama dan harus saling menghargai satu sama lain. Sontak mendengar hal itu, para penduduk pun sedikit paham dan mereka pun mulai tidak kasar lagi pada pria. Suatu malam akhirnya ratu pun meminta kepada Nison untuk melayaninya bercocok tanam dan terlihat beberapa pria yang ada di suku itu mencoba untuk mengintip kamar sang ratu.
Namun saat Nison sudah bersiap untuk melayani sang ratu, di sini sang ratu pun berkata bahwa dalam tradisi mereka, setelah seorang pria melayani sang ratu bercocok tanam, maka pria itu akan dikorbankan. Karena itu sudah menjadi tradisi turun-temurun mereka. Akhirnya karena mendengar perkataan itu, si Joni milik Nison pun ciut lagi nih, loyo lagi. Ia pun lalu berkata pada si ratu untuk menunda saja malam pertama itu dan melakukannya besok-besok saja. Keesokan paginya salah satu pengawal ratu yang bernama Yuhan menantang Nison untuk berduel. Karena sebenarnya ialah yang akan dinikahkan dengan ratu. Tapi ratu malah memilih Nison yang baru ia kenal setelah kedatangan Nison. Akhirnya pertarungan di antara mereka pun terjadi. Dan nampaknya Nison masih terlalu tangguh untuk Yuhan. Hingga ia pun menang dan semua orang menertawai Yuhan. Melihat hal itu, Nison pun membela Yuhan. Sehingga membuat Yuhan terharu dan mereka berdua pun berteman. Setelah itu kita pun diperlihatkan sosok Tasya yang merupakan adik Raja Langit. Dan ternyata selama ini ia sangat menyukai Nison. Sementara itu Raja Langit terus memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Nison. Di sini Tasya pun memohon kepada kakaknya agar ia melepaskan Nison saja, tapi sang kakak tidak mendengarkan hal itu. Suatu hari ratu menceritakan kepada Nison bahwa di desa mereka ada sebuah benda berharga yang mereka jaga, dan tak ada yang boleh melihat tempat benda berharga itu disimpan selain ratu sendiri. Nah, Nison yang penasaran pun memohon kepada sang ratu untuk bisa melihat benda berharga itu. Namun di sini sang ratu pun menolak. Akhirnya sejak saat itu Nison yang penasaran pun mulai melakukan berbagai cara agar dia bisa meluluhkan hati sang ratu. Suatu hari Nison bertemu Rita yang merupakan adik dari Ratu Libra. Ia pada saat itu ternyata akan pergi ke perkotaan. Dan selama ini diketahui kalau ternyata Rita ini diam-diam sering pergi ke perkotaan tanpa diketahui oleh Ratu Libra dan penduduk yang lain. Singkat cerita, usaha Nison untuk membuat hati Ratu luluh akhirnya membuahkan hasil, di mana sang ratu termakan rayuan maut Nison. Dan di sini terjadilah sesuatu yang kita semua tunggu-tunggu, yaitu kejadian bercocok tanaman. Keesokan paginya, ratu pun memperlihatkan tempat benda berharga itu kepada Nison. Karena ia sudah semakin percaya, apalagi malam tadi sudah sangat dipuaskan oleh si Joni Nison yang sangat luar biasa. Kemudian karena sang ratu sudah benar-benar sangat sayang dengan Nison, ia pun menyuruh Nison untuk kabur dan jangan pernah kembali lagi. Karena ratu tidak ingin melihat Nison dikorbankan setelah malam tadi Nison melayaninya. Singkat cerita, keesokan paginya ratu mengumumkan kepada seluruh penduduk bahwa Nison telah kabur. Namun tak lama kemudian Rita datang dan memberitahukan bahwa Nison diam-diam sudah merencanakan untuk datang ke suku Xiao dan mencari benda berharga yang selama ini dijaga oleh mereka secara turun-temurun. Hal itu ia katakan karena sebelumnya Rita sempat mendengar beberapa anak buah Raja Langit berkata bahwa Nison hanya pura-pura dikejar agar ia bisa sampai ke suku Xiao. Sontak setelah mendengar hal itu, Ratu Libra dan semua penduduk pun bergegas menuju ke tempat benda berharga itu disimpan, dan benar saja Nison ada di tempat itu untuk mengambil benda berharganya. Ratu pun meminta kepada Nison untuk menjelaskan semuanya. Dan ia pun akhirnya mengatakan jika semua ini sudah direncanakan dan ia telah bersekongkol dengan Raja Langit untuk bisa sampai ke tempat tersebut. Namun Nison berkata kepada sang ratu bahwa ia kini sudah berubah pikiran dan ia tidak akan membawa benda berharga itu. Namun masyarakat yang kesal meminta ratu untuk mengkill Nison saja. Hingga akhirnya terpaksa sang ratu pun menyerang Nison. Nison yang berhasil kabur lalu mengambil HT yang disimpannya. Setelah itu ia pun memberitahukan posisi dari suku Xiao kepada Raja Langit agar ia menyuruh anak buahnya datang mengambil sendiri benda berharga itu.
Singkat cerita, Tasya bersama anak buah Raja Langit tiba di suku Xiao, dan mereka pun langsung membabi buta penduduk suku Xiao, lalu mengumpulkan yang tersisa untuk meminta benda berharga itu. Namun di sini sang ratu pun menolak. Lalu saat mendengar suara tembakan dari kejauhan, Nison pun sadar bahwa Raja Langit dan anak buahnya sudah tiba di sana. Hingga akhirnya Nison pun memutuskan untuk kembali lagi. Sementara saat Tasya akan menembak ratu, Yuhan dengan sigap menghalanginya. Dan saat akan mulai menembak, tiba-tiba Rita datang dan membawa benda berharga itu yang ternyata adalah sebuah bunga yang sangat langka dan harganya sangatlah mahal. Rita pun mengatakan bahwa ia lebih baik memberikan bunga itu kepada Tasya daripada banyak penduduk yang menjadi korbannya. Lalu saat bunga akan diserahkan, sang ratu pun sontak mengambil bunga itu dan menghancurkannya. Hal ini pun membuat Tasya semakin kesal. Untung saja saat akan ditembak, tiba-tiba Nison datang dan menghentikannya. Melihat Nison, Tasya pun menghampirinya. Namun ia malah dicuekin dan Nison malah menghampiri sang ratu. Nison lalu mengatakan jika sebelumnya ia sudah mengambil biji dari bunga berharga itu, dan kini ia pun dengan jujur mengatakan jika ia memang seorang agen mata-mata rahasia kepolisian, tapi ia ketahuan oleh Raja Langit dan mengancam akan membunuh semua keluarganya. Akhirnya Nison pun terpaksa membantu Raja Langit untuk menemukan bunga berharga itu. Setelah bercerita, Tasya pun memaksa Nison untuk ikut dengannya. Meskipun awalnya ia tidak mau, tapi karena Tasya kembali menembak penduduk, Nison pun akhirnya memutuskan untuk ikut dengannya sambil membawa biji bunga berharga itu. Namun pada saat itu Nison sempat berjanji kepada sang ratu bahwa ia pasti akan kembali suatu saat nanti. Sesampainya di markas Raja Langit, Nison pun diikat dan disiksa. Di sana Tasya sempat mencoba untuk menghentikan kakaknya, tapi hal itu tidak didengarkan. Sementara di lain sisi, penduduk suku Xiao saat ini sedang berduka atas beberapa penduduk yang telah tewas karena serangan tadi siang. Rita pun pada saat itu menyalahkan kakaknya karena ia sebagai ratu tidak becus menjadi ratu yang baik. Sehingga Rita meminta kepada Ratu Libra untuk berhenti saja menjadi ratu, hingga akhirnya Ratu Libra pun melepaskan jabatannya. Setelah itu Ratu Libra kemudian diam-diam menyusup ke markas Raja Langit untuk membebaskan Nison. Namun sebelum mereka berdua pergi, Tasya dan beberapa anak buahnya tiba. Di sini terjadilah duel sengit antara Ratu Libra dan Tasya. Tapi Ratu Libra terpojok dan Tasya pada saat itu akan menembaknya. Untung saja Nison datang dan menghalangi tembakan itu. Melihat Nison yang begitu peduli dengan Ratu Libra, ia pun secara mengejutkan menyuruh mereka untuk pergi saja dari tempat ini. Karena saking sayangnya, ia rela melepaskan Nison bersama wanita lain agar Nison bahagia. Tak lama kemudian muncul salah satu anak buah kakaknya. Tapi Tasya saat itu berhasil menembaknya. Namun sayang ternyata Tasya juga tertembak tepat di perutnya. Di akhir hidupnya Tasya pun sempat memberikan sebuah gelang kepada Nison. Dan ia pun meninggal. Singkat cerita, sang ratu dan Nison kembali ke suku Xiao. Lalu mereka menunjukkan gelang yang sebelumnya dibelikan oleh Tasya. Dan ternyata itu adalah gelang milik Rita. Dan ternyata selama ini Rita keluar masuk kota diam-diam karena ia bersekongkol dengan komplotan Raja Langit. Tujuannya agar ia bisa merebut kekuasaan dari kakaknya dan menjadi ratu dari suku Xiao. Pada saat itu Ratu Libra pun memerintahkan prajuritnya untuk menangkap dan mengurung Rita. Sementara itu Nison berpidato kepada semua orang bahwa rombongan Raja Langit pasti akan kembali ke tempat mereka. Karena biji bunga berharga yang diberikan oleh Nison kepada Raja Langit itu ternyata palsu. Akhirnya untuk mempersiapkan semua hal itu, mereka semua pun melakukan latihan untuk bertempur melawan komplotan Raja Langit. Sementara di lain sisi, Raja Langit sangat marah karena menyangka Nison yang telah membunuh adiknya. Ditambah lagi setelah ia tahu bahwa biji bunga berharga yang diberikan Nison adalah palsu.
Akhirnya Raja Langit dan semua anak buahnya pun menuju ke suku Xiao untuk menyerang dan menghabisi mereka semua. Menyambut serangan itu, para penduduk suku Xiao juga sudah bersiap-siap dan mereka menyiapkan beberapa perangkap. Pasukan suku Xiao pun dibagi menjadi dua bagian, yang satu dipimpin oleh Yuhan dan yang satu lagi dipimpin oleh Ratu Libra dan Nison. Di lain sisi, komplotan Raja Langit juga ternyata terbagi menjadi dua kelompok. Dalam pertarungan itu, satu persatu anak buah Raja Langit ditangkap dan dibunuh dengan peralatan seadanya. Di sini kita bisa melihat bagaimana strategi perang gerilya yang sangat luar biasa dipertontonkan, layaknya Jenderal Sudirman dan pasukannya yang melawan penjajah. Singkat cerita, pasukan suku Xiao berhasil membunuh semua anak buah Raja Langit. Meskipun dalam penyerangan terakhir ada beberapa yang menjadi korban. Salah satunya Yuhan karena terkena tembakan dan tusukan. Dan sekarang yang tersisa hanyalah si Raja Langit dan ia pun terkepung. Nah, karena merasa sangat mustahil untuk lolos dan takut di penjara, akhirnya si Raja Langit pun memutuskan untuk menembak dirinya sendiri. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Yuhan sempat mengingat saat-saat pertama berteman dengan Nison. Dan tampak semua orang yang selamat merasa sangat sedih karena salah satu prajurit terbaik mereka, Yuhan, saat ini akan menghembuskan napas terakhirnya. Setelah kejadian itu, Nison pun bertemu dengan bosnya yang mengajak untuk kembali lagi ke kantor. Namun pada saat itu, Nison berkata ia masih ada urusan lain yang harus diselesaikan. Film pun ditutup dengan para penduduk dari suku Xiao yang sedang merapihkan sisa kekacauan dan sang ratu yang masih menunggu janji Nison untuk kembali ke suku Xiao. Lalu film pun selesai. Nah, itu dia video kita kali ini. Jadi pelajarannya adalah kalau kalian tersesat di sebuah suku pedalaman dan diajak bercocok tanam oleh wanita cantik, kalian nikmati saja, setelah itu lalu kabur. Yang penting si Johnny kalian merasakan kenikmatan. Oke, next bahas film apa lagi. Buat kalian yang mau request silahkan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.